beliau mengatakan seyogyanya seorang insan itu berusaha untuk menyibukkan diri bima yanfa'uh, dengan sesuatu yang akan memberikan manfaat kepada dirinya. Usaha semaksimal mungkin, walaupun belum sempurna, belum ideal, tidak apa-apa, karena memang untuk sempurna dan ideal itu perlu proses, perlu bertahap, perlu tadarruj, perlu tahapan-tahapan. Jadi nggak bisa kun fayakun, orang sempurna ideal itu nggak bisa kun fayakun sekali jadi, nggak bisa. Tapi perlu proses. Mari kita berusaha untuk melakukan, menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang bermanfaat untuk kita. Kata beliau begitu. Seperti di antaranya min qiraatil Quran, dari membaca Al-Quran. Monggo diusahakan baca Al-Quran, cinta Quran. Usahakan membaca Al-Quran semampunya tiap hari. Tidak terlalu banyak, tidak masalah, yang penting bisa membaca Al-Quran. Kemudian wastighfarin, banyak melakukan membaca istighfar, astagfirullahaladzim. Monggo, ini luar biasa Pak. Dan termasuk zikir yang menyebabkan rezeki seseorang itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah istighfar. Semakin banyak kita istighfar pada Allah tiap hari, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan rezeki kita. Rasulullah SAW saja dalam sehari niku lebih dari 70 kali, ya, lebih dari sab'ina marrah, 70 kali, bahkan di dalam hadis lain itu sampai mi'ata marrah, sampai 100 kali aku beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu sehari lebih dari 70 sampai 100 kali. Banyak istighfar, astagfirullahaladzim pada Allah Subhanahu wa taala. Juga selain membaca Al-Qur'an, istighfar, wa dzikrin, dan zikir, memperbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti ini? Kita perlu menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang penting, supaya dengan sendirinya ketika kita mengkondisikan diri kita melakukan perkara yang penting dan bermanfaat, itu menutup pintu bagi setan untuk menelantarkan waktu kita, umur kita. Karena orang itu kalau sudah tidak menyibukkan sesuatu yang bermanfaat, pasti terjatuh kepada melakukan sesuatu yang kurang bermanfaat. Itu pasti begitu. Karena setan itu sangat sangat berambisi, Pak. Berambisi untuk menyia-nyiakan umur kita yang Allah berikan pada kita, menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan pada kita, sampai nanti ketika menjelang wafat, menjelang kematian, baru kita sadar bahwa ternyata banyak waktu kita yang terbuang di dunia tanpa ada sesuatu pun yang bermanfaat untuk kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti ketika kita bisa seperti itu, jadi monggo, terutama untuk kita semuanya nih, untuk anak-anak muda kita yang masih begitu diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cari kegiatan yang bermanfaat. Seperti misalkan panitia-panitia pengajian, takmir masjid, guru-guru TPA, dan lain sebagainya nih. Itu kegiatan bermanfaat, Pak. Dan nanti ketika kita meninggal niku masih ada bekasnya. Jadi yang mati itu cuma raga kita, tapi bekas kita masih masih bakok, masih kekal di dunia ini. Ya, murid-murid TPA kita itu bakok, kekal, karena dia murid kita, kemudian dia sudah pinter, punya murid lagi, terus sudah pinter, punya murid lagi, terus bakok sampai hari kiamat. Gitu. Dikenang manusia dengan kebaikan. Jangan sampai sebaliknya kita ketika wafat dikenal sebagai seseorang yang punya kenangan buruk di dunia ini, dan itu menjadi amal kejelekan bagi kita. Makanya ada seorang ulama mengatakan ya wailun mamata walam tamut sayyi'atuh. Celaka, wahai orang yang celaka. Siapa itu orang celaka? Man mata, seorang yang meninggal, walam tamut sayyi'atuh, tapi kejelekannya belum mati. Orangnya sudah mati, kejelekannya masih langgeng terus. Na'udzubillah. Maka hati-hati sekali, apalagi sekarang itu jejak digital, internet, media sosial itu kalau tidak diisi dengan kebaikan, pas orangnya sudah meninggal, itu masih eksis, akun-akunnya masih eksis, masih
ada diakses orang, ternyata isi postingannya, isi media sosialnya kejahatan, kejelekan, kemaksiatan pada Allah. Nah itu nanti diakses sampai sekian ratus tahun, kita tidak tahu. Orangnya sudah meninggal, tapi apa? Lam tamut sayyi'atuh, kejelekannya belum mati. Jadi dosa jariah terus ke alam kuburnya. Na'udzubillah min dzalik. Apakah kemudian dengan hadis ini kita tidak boleh melakukan hal-hal yang kurang penting sama sekali? Tidak begitu juga. Terkadang kita boleh dan bahkan dianjurkan melakukan hal-hal kurang penting, tapi hal-hal yang kurang penting itu nanti bisa menjadi sebab sebuah kemaslahatan untuk diri kita. Kadang ya ada seseorang yang perlu ngopi, gitu, perlu ngopi. Jadi ngopi ini nggih mboten terlalu penting, Pak. Untuk dunia akhirat kita itu jadi tidak terlalu penting. Tapi kadang dengan ngopi itu akan menghasilkan maslahat untuk dia. Kemaslahatan, oh pikiran jadi fresh, enak, gitu. Banyak pikiran kok terus bareng ngopi ngawa enteng, gitu. Sakit betul nih? Sakit. Jadi banyak pikiran tuh hilangnya dengan ngopi, Pak. Oh ngopi, gitu, seruput di depan rumah atau di kafe, enak, jadi longgar, legowo, jadi nyaman setelah ngopi. Nah, seperti ini walaupun ini sebenarnya ngopi ini tidak terlalu penting untuk dunia dan akhirat kita, tapi karena menghasilkan kemaslahatan, kebaikan untuk kita menjadi sesuatu yang dibolehkan, bahkan kadang dianjurkan. Paham ya? Ngopi, kadang olahraga, futsal misalkan gitu. Futsal, kadang camping gitu, camping, futsal, sepak bola, badminton, bola voli, atau mungkin sekedar hal-hal yang memang sebenarnya tidak penting. Bahkan tidur. Tidur niku sebenarnya tidak terlalu penting, nggak terlalu penting dalam arti tidur bukan yang tidur darurat gitu. Kalau tidur yang kebutuhan sehari-hari, malam itu kan jelas ya. Maksudnya siang tidur, pagi-pagi kok tidur, nah, itu belum tentu juga buruk. Kadang seorang tidur niku menjadi sebab dia tidak melakukan maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini nek melek mesti gibah. Ini tipe orang nek melek itu mesti nggak bisa nahan mulut. Nek mboten gibah, fitnah, wis pokoknya aneh-aneh, elek pokoknya. Nah ini pas tidur niku dia jihad, Pak. Pas tidur niku dia ibadah. Sebab apa? Dengan tidur itu dia terbebas dari apa? Dosa maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita melihatnya seperti itu ya. Seperti itu supaya kita sekalian bisa tidak kita kemudian syariat itu melarang secara mutlak sesuatu yang kurang penting atau tidak penting. Boleh kita lakukan kadang-kadang untuk tadi hal-hal yang memang ada manfaatnya di belakang dari sesuatu yang tidak penting itu. Dan kadang juga kita itu perlu refreshing, perlu apa ya? Refreshing itu apa? Perlu tarwihun nafs, yakni membuat jiwa kita gembira, nyaman, senang dengan sesuatu yang kita lakukan itu. Maka itu insya Allah tidak masalah. Tapi itu adalah bumbu ya dalam kehidupan kita, sebagaimana bumbu, sebagaimana garam. Kalau kita membuat sayur tidak pakai garam, enak enggak? Enggak enak. Nah, seperti itu garam kehidupan kita. Kadang kita perlu ngopi, kadang kita perlu misalkan refreshing, camping, futsal, cuma sekedar main catur, main karambol, tapi ya enggak judi ya. Ya enggak judi. Jadi jangan sampai nanti saya refreshing apa judi, wah. Itu sudah di luar pembahasan, Pak. Enggak boleh kita refreshing dengan sesuatu maksiat. Yang hukumnya mubah silahkan, tapi jangan kemudian garam itu kalau jenengan membuat sayur, garamnya misalkan seadah dimasukkan semua, nanti nggak enak. Kalau hidup kita semuanya refreshing dari bangun tidur sampai tidur, ya nanti hidup kita jadi kacau, jadi jelek karena terlalu dominan. Itu jangan sampai dominan, itu bumbu kehidupan saja. Secukupnya
jangan sampai berlebihan.